Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 180321100036. Saya mahasiswi ESDA dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas ESDA. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Iya atau tidak? Mengapa? Jelaskan alasannya dengan jelas. Menurut saya, iya, karena Indonesia merupakan negara yang punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Cadangan yang masih melimpah karena dari total potensi sumber daya alam yang ada masih sedikit dimanfaatkan, diutilisasi, dieksplorasi maupun diolah. Di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia sebesar 3,8 miliar barel. Cekungan yang belum dieksplorasi sebanyak 74 cekungan yang menyimpan potensi minyak sebanyak 7,5 miliar barel. Cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Indonesia memiliki total potensi energi baru terbarukan sebesar 442 GW dan baru diutilisasi sebesar 2,1% atau 9 GW. Di subsektor minerba, cadangan batu bara sebesar 39,89 miliar ton, cadangan tembaga sebesar 2,7 miliar ton, cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton, cadangan logam besi sebanyak 3 miliar ton, dan cadangan bauksit sebesar 2,4 miliar ton dengan umur cadangan 442 tahun. Pertanyaan nomor 2, bagaimana Anda melihat tentang penipisan atau deplesi dan kelangkaan sumber daya alam Indonesia untuk sumber daya hayati dan non-hayati? Jumlah penduduk yang terus meningkat di Indonesia juga harus dibarengi oleh jumlah produksi. Nah, jumlah produksi yang berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Nah, masyarakat harus memahami beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Dengan pemahaman tersebut dapat memudahkan untuk mengatur kebutuhan sehari-hari serta mengelola penggunaan sumber daya yang telah dimiliki untuk menghadapi kemungkinan kondisi kelangkaan yang dapat terjadi. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang masif untuk tujuan pembangunan? Menurut saya, eksploitasi dan penggunaan sumber daya dapat pulih berdasarkan prinsip keberlanjutan atau sustainability. Eksploitasi sumber daya yang terus berlangsung, termasuk penebangan kayu dari hutan alam tropis dengan kecepatan penggundulan hutan yang keterlaluan seperti sekarang, akan membahayakan sumber daya alam dan lingkungan dalam jangka panjang. Analisis faktor biologikal maupun pendekatan analisis kelembagaan yang menyangkut permasalahan degradasi sumber daya alam perlu ditinjau dan dikaji secara integral. Dengan demikian, ilmu tersebut dapat dijadikan sebagai inti penelaah permasalahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Lebih jelasnya, analisis yang menunjang program pembangunan suatu wilayah perlu ditelaah secara menyeluruh dengan analisis keseimbangan ekonomi yang umum, baik secara sektoral maupun regional. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang konservasi? Jawab pertanyaan Anda berdasarkan 1 atau 6 jurnal yang pernah Anda ulas sebelumnya dan sebutkan judul jurnal. Konservasi merupakan upaya pelestarian atau perlindungan lingkungan. Dari jurnal dengan judul Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekonomi Sumber Daya di Provinsi Maluku Utara, pembangunan ekonomi sumber daya alam memiliki sinergi arah pembangunan di berbagai sektor yaitu ekonomi, etika dan sosial budaya manusia yang mampu mendukung pelestarian lingkungan masa sekarang dan yang akan datang. Di Provinsi Maluku Utara perlu dilakukan suatu kebijakan pengelolaan lingkungan oleh otoritas perencana, terutama pemerintah Provinsi Maluku, pelaku ekonomi industri, pengusaha barang dan jasa lingkungan, lembaga swadaya masyarakat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.